Halo semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Tahun 2025 ini adalah tahun yang sangat berat buat masyarakat Indonesia. Ini adalah tahun dimana semua bibit-bibit masalah yang selama ini terpendam perlahan terbuka satu persatu. Mulai dari korupsi yang sudah mengakar puluhan tahun di setiap lapisan birokrasi pemerintah, sistem pendidikan yang gak mampu beradaptasi sama tantangan global dan dunia modern saat ini, tidak adanya kepastian hukum yang akhirnya bikin investor dan pebisnis kehilangan kepercayaan, daya beli masyarakat yang terus merosot akibat pembiaran aksi sindikat judi online dan pinjol ilegal, dan puncaknya, kegagalan negara dalam menyediakan lapangan kerja formal buat jutaan angkatan kerja yang terus bertambah tiap tahun. Di tengah situasi seperti ini, aku paham banget, banyak dari masyarakat yang ngerasa putus asa. Rasanya kayak nggak ada peluang lagi buat bisa bertahan. Kerja sebagai profesional terancam PHK. Mau coba buka usaha, daya beli masyarakat udah jatuh. Bahkan jadi ASN atau PNS sekalipun bisa terdampak efisiensi anggaran. Semuanya terasa serba salah. Tapi meskipun sulit, kita harus cari cara buat bertahan. Karena itu di video kali ini, kita akan bahas strategi bertahan di tengah ekonomi yang sulit, kesalahan finansial yang harus kamu hindari, dan yang paling penting, gimana sih caranya tetap bisa dapetin penghasilan tambahan meskipun persaingan usaha makin ketat dan lowongan kerja makin sedikit. Yang pertama, sebelum kita bahas tentang nambah pemasukan, aku mau bahas dulu gimana sih kita ngelola uang di saat ekonomi yang susah kayak sekarang. Ada 3 prinsip utama yang aku saranin nih buat kamu supaya bisa survive di tahun 2025 ini. Yang pertama adalah jangan sampai kamu nambah utang baru. Yang kedua, pertimbangin dengan matang setiap pengeluaran kamu di tahun 2025 ini. Dan yang ketiga, jangan ngambil risiko keuangan yang berpotensi bikin keuangan kamu jadi terpuruk. Aku tahu banget, banyak masyarakat Indonesia yang terjebak dalam utang, pinjaman online, pay later, cicilan konsumtif. Awalnya kebiasaan utang ini terasa membantu ya. Pengen beli sesuatu, bayarnya bisa nanti aja. Tapi lama-lama, kebiasaan ini jadi ketergantungan. Dan begitu kita masuk ke lingkaran utang, hidup kita tuh bakalan stuck. Keuangan kita nggak bakalan bisa berkembang. Dulu mungkin kita masih bisa bebas belanja dengan pay later tanpa mikir panjang. Tapi sekarang di tahun 2025 ini, ketika PHK bisa datang kapan aja, bisnis bisa goyah kapan aja, setiap rupiah harus punya tujuan. Terus dalam mengambil risiko keuangan, di situasi sulit dan penuh ketidakpastian ini, aku saranin kamu jangan ngambil keputusan yang berisiko besar. Jangan terburu-buru berinvestasi atau ngambil tawaran bisnis yang gak kamu pahami. Sekarang ini bukan waktunya buat spekulasi. Buat kamu yang punya pengalaman investasi dan ketahanan finansial yang kuat, mungkin kamu bisa ngelihat situasi ekonomi ini sebagai kesempatan ya buat mencari keuntungan jangka panjang. Tapi buat kamu yang ketahanan keuangannya masih ringkih, kamu yang belum punya dana darurat dan cuma bergantung sama satu sumber penghasilan, fokus buat bisa survive dulu. Pertimbangin pilihan aset yang lebih stabil dan liquid. Emas, reksadana pasar uang, atau reksadana pendapatan tetap. Ini bisa jadi pilihan yang bijaksana buat ngalokasiin aset kamu di saat situasi yang sulit. Karena di saat seperti ini, yang bertahan bukan mereka yang nekat ngambil risiko terbesar, tapi mereka yang paling sadar, paling disiplin, dan paling bijak dalam mengelola uang. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kondisi ekonomi kayak gini, gimana ya caranya kita bisa nambah pemasukan? Karena tentunya bertahan, survive, dan berhemat aja tuh nggak cukup. Kalau pemasukan kita nggak bisa bertambah, dengan kenaikan harga dan penurunan nilai tukar rupiah yang makin anjlok, lama-lama daya beli kita bakalan tergerus juga. Kita cari akal buat bisa nambah pemasukan baru. Tapi caranya gimana? Yang pertama, kita tuh harus sadar dulu kalau situasi ekonomi saat ini terasa begitu berat. Karena ada perubahan iklim ekonomi yang bergeser sangat cepat dalam 5 tahun terakhir. Di mana sektor kerja formal yang tadinya bisa nopang banyak angkatan kerja, sekarang benar-benar udah nggak sanggup lagi buat nampung para pencari kerja. Korporasi besar, pabrik, perusahaan teknologi startup,
Bahkan penerimaan ASN dan karyawan BUMN tuh nggak bisa lagi kita andelin sebagai tujuan berkarir kayak 5-10 tahun yang lalu. Situasi ekonomi berubah, kita harus bisa nerima dan cepat beradaptasi. Dan ketika sektor-sektor formal udah nggak bisa diandelin lagi, mau nggak mau kita harus cari peluang di sektor informal. Dan banyak orang mulai sadar tren gig ekonomi berkembang pesat dan peluangnya masih terbuka lebar. Coba kamu bayangin deh, sekarang ada orang yang bisa ngasilin puluhan bahkan ratusan juta per bulan dari jualan live streaming. Hal yang mungkin gak pernah kita bayangin 3-5 tahun lalu. Ada yang sukses jualan produk digital, e-book, template desain, kursus online. Modalnya kecil tapi margin keuntungannya tinggi. Belum lagi mereka yang sukses jadi freelancer di platform global kayak Upwork dan Fiverr. Kerja sama klien dari luar negeri, dibayarnya pakai dolar, gak terikat sistem kerja konvensional. Tapi kalau peluangnya sebesar ini, kenapa dong masih banyak yang kesusahan cari penghasilan tambahan? Jawabannya karena tren ini tuh masih baru, dan banyak dari masyarakat yang belum update sama skill-skill digital yang diperluin buat nyambut kesempatan ini. Jujur aja, banyak banget yang suka DM ke Ngomo, "Kak, ada ide kerjaan tambahan nggak?" Tapi begitu kita arahin ke website atau platform freelance yang nawarin job yang bisa mereka kerjain cuma dengan modal laptop dan internet, ternyata mereka tuh belum punya skillnya. Padahal sebetulnya ada banyak job yang cuma butuh kemampuan administrasi, kemampuan nulis atau copywriting, kemampuan bahasa Inggris yang baik, atau skill desain basic dengan Canva. Tapi aku sadar ya, masih banyak masyarakat kita yang gak siap sama tren baru ini. Masih gagap teknologi, belum familiar sama tools digital yang sebenarnya bisa bantuin mereka ngasilin uang, tanpa kita harus berharap sama lowongan kerja formal. Tapi inilah saat kita harus bisa sadar dan menerima bahwa kita nggak bisa terus-terusan ngandelin cara lama buat nyari uang. Kalau masih mikir kayak 5 tahun lalu, berharap dapat kerja kantoran dengan gaji stabil tanpa perlu khawatir PHK, atau buka usaha konvensional dan berharap daya beli masyarakat yang luas, tahun 2025 ini akan terasa sangat berat. Karena jujur aja, peluang yang masih cukup realistis dan bisa jadi alternatif buat banyak masyarakat saat ini adalah gig ekonomi atau digital ekonomi. Dan suka atau enggak, kalau mau bertahan, kita harus mau beradaptasi dan belajar. Karena sebetulnya kalau mau belajar beberapa skill dasar yang esensial di industri baru ini, peluang kamu buat bisa dapat uang tambahan di era digital ini bakalan makin besar. Misalnya kemampuan desain simple pakai Canva dan edit video basic di CapCut. Menurutku ini adalah skill dasar yang perlu banget dikuasain di tren ekonomi digital. Karena sekarang hampir semua peluang di internet tuh seenggaknya butuh skill desain. Dari jualan di e-commerce, bikin PowerPoint, bikin produk digital, bikin poster acara, sampai bikin konten di sosial media. Semuanya tuh butuh skill desain dan edit video. Terus skill nulis atau copywriting dasar juga adalah skill yang esensial banget. Apalagi kalau bisa dibantu sama AI tools yang bisa bikin proses penulisan kamu lebih cepat. Ada banyak banget nih peluang yang bisa kamu dapetin di internet. Mulai dari technical writing kayak nulis deskripsi produk atau SOP perusahaan, terus nulis konten marketing, sampai jadi ghostwriter buat orang lain yang bersedia bayar. Apalagi kalau kamu bisa bahasa Inggris, kamu bisa jual jasa copywriting kamu buat klien luar negeri dan dibayar pakai dolar lewat platform global kayak Upwork. Bahkan kalau kamu tuh cuma punya skill administrasi dasar, tapi terlatih nih buat bisa rapi dalam mengelola dokumen, kamu bisa kerja sebagai virtual assistant, data entry, atau transkripsi data. Ini adalah peluang yang gak perlu skill teknis, asalkan kerjaan kita tuh rapi dan teliti. Karena sebetulnya peluang kerjaan kayak gini gak cuma ada di Indonesia doang. Di luar negeri juga ada banyak perusahaan yang butuh jasa input data secara remote yang bisa dilakuin di mana aja. Dan buat mereka yang di luar negeri, bayaran dalam bentuk dolar itu tuh ya udah biasa. Tapi buat kita di Indonesia, bayaran mereka bisa ngalahin bayaran kerjaan kantoran. Kalau kamu udah makin jago skill desain, nulis, dan juga video editing, kamu bisa juga coba bikin e-book, jualan template Canva, preset Lightroom, atau mockup desain di Creative Market dan Etsy.
Karena produk digital itu tuh nggak perlu modal produksi per unit. Cuma butuh kreativitas kamu, keringat, dan waktu kamu. Artinya kamu cuma perlu capek satu kali aja pas bikin produknya. Tapi hasil jualannya bisa kamu nikmati berkali-kali. Terus buat kamu yang jago ngomong atau punya skill presentasi, bisa coba pertimbangin ngisi live selling atau live streaming di TikTok Shop dan Shopee Live. Sekarang banyak banget nih affiliate marketer yang dapat penghasilan cuma dari live streaming jualan produk orang lain. Kamu nggak perlu stok barang, cukup jadi host yang bisa ngejelasin produk dengan baik dan punya kemampuan komunikasi persuasif dengan baik. Coba bayangin deh, dulu mereka yang jago jualan, itu tuh cuma bisa jadi sales door to door atau presentasi di toko fisik. Tapi sekarang, mereka bisa ditonton ribuan orang secara live dan closing jauh lebih banyak daripada cara lama. Itulah contoh di mana teknologi mengubah ekonomi. Dan kitalah yang harus siap beradaptasi. Buat kamu yang jago fotografi atau shot video B-roll, kamu bisa nih pertimbangin upload video dan foto kamu jadi stock footage atau stock foto ke situs-situs kayak Shutterstock, Adobe Stock, atau Pond5. Banyak konten kreator dan perusahaan yang butuh video dan foto berkualitas tinggi, dan mereka tuh bersedia buat bayar. Kalau kamu bisa bikin video sinematik atau timelapse bermodal kamera atau smartphone, ini tuh bisa jadi sumber pasif income yang lumayan banget. Itulah beberapa gambaran di mana iklim ekonomi kita bergeser dari sektor kerja formal beralih ke gig ekonomi yang mayoritas berbasis digital. Dan khususnya di Indonesia, di mana sektor kerja formal ngalamin pukulan yang besar, maka pergeseran iklim ekonomi ini perlu lebih cepat diadaptasi sama kita masyarakat yang masih produktif. Intinya kita harus sadar dan menerima bahwa dunia sudah berubah, dan kita nggak bisa lagi ngandelin cara-cara lama buat nyari uang. Kalau mau bertahan, kita harus jadi native secara digital. Harus terbiasa eksplorasi tools kayak Canva, CapCut, Google Workspace, dan juga AI tools yang bisa bantu kerjaan lebih cepat. Harus familiar sama platform kekinian kayak Upwork, Fiverr, atau Sribulancer. Harus mulai belajar gimana sih cara manfaatin sosial media dan e-commerce sebagai alat buat nyari uang, bukan sekadar tempat hiburan. Di video ini aku mau bilang bahwa seberat apapun kondisi sekarang, masih ada cara buat bertahan. Tapi kita nggak bisa terus berpikir kayak dulu. Dunia udah berubah, kita juga harus berubah. Peluang masih ada, tapi bentuknya beda. Transisi ke tren gig ekonomi dan digital ekonomi ini juga nggak akan mudah. Jangan berharap kamu bisa langsung cepat sukses di industri baru ini. Karena apapun kerjaannya, pasti perlu banyak adaptasi, banyak belajar, dan ngadepin tantangan-tantangan yang ada. Terlepas dari itu, aku paham banget tahun 2025 ini sangat berat buat kita semua. Tapi semoga video ini bisa bermanfaat, membuka mata kamu dengan kondisi ekonomi saat ini, dan juga nambah perspektif baru kamu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di channel Ngomongin Uang. Karena ngomongin uang, gak ada habisnya.